Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian, serta Bapak Ibu guru semuanya? Pada kali ini saya akan mencoba memberikan penguatan asesmen nasional berbasis komputer untuk peserta terpilih 2021, di mana kali ini kita akan mencoba mengemukakan tentang pembahasan literasi matematika atau numerasi level 5 dan level 6 yang dikhususkan untuk peserta terpilih kelas 11 SMA. Di mana kontennya yang akan kita kupas adalah pengukuran dan geometri, kemudian aljabar, data, dan ketidakpastian. Nah, untuk pada video pertama ini kita akan mencoba mengupas tentang pengukuran dan geometri dari contoh soal yang dikeluarkan oleh Busmenjar. Di mana di dalam lamannya dikatakan bahwa konten yang akan diujikan adalah geometri dan pengukuran. Yang pertama, bangun ruang yang terdiri dari bagaimana memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri, menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut dan bola. Kemudian yang kedua adalah aljabar, persamaan dan pertidaksamaan, menyelesaikan persamaan dan persamaan kuadrat, sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Kemudian relasi dan fungsi, termasuk di dalamnya adalah pola bilangan, aritmatika dan geometri. Kemudian pemahami tentang fungsi kuadrat serta grafiknya dan sifat-sifatnya. Dan yang terakhir adalah data dan ketidakpastian. Di mana di sini ada dua, yaitu data dan representasi, menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data, jangkauan, simpangan, dan varians. Kemudian ketidakpastian dan peluang, memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Oke, untuk yang pertama ini kita akan mengupas tentang pengukuran dan geometri, lebih tepatnya mungkin untuk trigonometri, kemampuan trigonometri. Di dalam konten trigonometri dan konten yang lain sebenarnya ada 3 kategori, yaitu pemahaman, kemudian aplikasi, penerapan, dan analisis ya. Nah, untuk yang pertama, pemahaman, di sini banyak hal yang harus kalian pahami tentang perbandingan trigonometri. Contoh untuk kasus ini literasinya adalah tentang letusan Gunung Merapi, di mana di sini seorang mencoba mengukur data yang didapat bahwa ketinggian Gunung Sinabung ini adalah 2460 meter. Lalu dibuatlah sketsa untuk mengukur ketinggian dari letusan. Nah, ternyata pada saat dicoba pengukuran, sudutnya elevasinya 30 derajat dan 60 derajat, ternyata ada kesalahan. Harusnya adalah 50 derajat. Nah, akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau lebih rendah bila dibandingkan dengan ketinggian erupsi yang didapat dari sudut elevasi semula. Nah, karena di sini sudutnya dari 60 menjadi 50, maka secara kasat mata kita bisa mengatakan bahwa kalau 50 berarti lebih rendah ya, karena 50 berarti ada di bawah 60 sudutnya. Sedangkan yang digunakan di sini adalah perbandingan tangan ya. Jadi bahwa tangan 50 itu nilainya lebih rendah atau kurang dari tangan 60 ya. Jadi alasannya
Apa nih alasannya? Lebih rendah. Jadi alasannya adalah jawabannya adalah lebih rendah. Lebih rendahnya kenapa? Karena 50 kurang dari 60 sudut elevasinya, atau tangan 50 kurang dari tangan 60 juga boleh. Karena tangan 60 itu dari 0 sampai ke 60 itu nilainya makin tinggi ya. Jadi kalau ini 90, maka dari 0 ke 90 itu nilai tangannya makin besar. Jadi kalau misalkan dia di sini 50 katakanlah, maka 60 ada di atasnya. Ini 60 misalkan. Sehingga tangan 60 itu lebih besar. Maka kalau ada kesalahan harusnya 50, berarti pasti tinggi erupsinya lebih rendah ya. Jadi alasannya karena sudutnya 50 kurang dari 60, atau bisa juga tangan 60 kurang dari 50 kurang dari tangan 60 ya. Nah, kalau tidak diberikan alasan, maka kodenya 1 ya. Benar kalau tanpa alasan itu 1. Kalau benar jawabannya lebih dengan alasan, maka dikasih kode poin 2. Kalau salah berarti kodenya 0. Kalau kosong kodenya 9. Maka jangan sampai kosong ya. Ini soalnya mudah, masih pemahaman. Nah, berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke aplikasi ya, atau penerapan. Jadi levelnya lebih tinggi, atau level 2. Di sini jika tinggi sinabung, ini harusnya untuk kasus yang ini tingginya ada koreksi ya di sini. Karena kalau enggak, ini enggak ada pilihannya ya. Ini anggaplah 1000 ya, ada kesalahan menulis. Jadi ada kesalahan ini 2160. Nah, jika tingginya adalah 2160, maka tinggi letusan ini berapa? Nah, ini tingginya berapa? Maka kalian bisa gunakan perbandingan ya. Jadi yang pertama untuk tangan 30 dulu, bahwa 2160 derajat, 2160 meter berbanding dengan jaraknya. Nah, misalkan ini jaraknya kita nggak tahu, X aja lah, per X ya. Nah, tangan 60 itu kan tangan 30 itu seperakar 3 ya. Jadi 2160 dibagi X. Maka jarak pengamat terhadap bawah gunung itu adalah 2160 akar 3 ya. Lalu kalau sudutnya menjadi 60, otomatis sama menggunakan tangan ya. Tangan 60 adalah T dibagi dengan T plus ya. 2160 dibagi dengan X ya. Tangan 60 itu akar 3, berarti T tambah 2160 dibagi dengan X ya. Kali silang, berarti X akar 3 sama dengan T ditambah 2160. Nah, X-nya kan sudah ada nih. Berarti 2160 akar 3 kali akar 3. Sama dengan T ditambah 2160. Nah, berarti kan ini 2160 kali 3 dikurangi 2160 sama dengan T. Nah, sehingga T itu tinggal 2160 kali 2 kan itu ya. Maka hasilnya adalah 4320 meter. Jadi 4320 meter. Gitu ya. Kalau tingginya 2160, dan ini sepertinya ada kesalahan menulis ya. Tapi kalau 2400 ya nggak ada pilihannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tentang pengukuran
dalam hal ini adalah perbandingan trigonometri. Levelnya ini sudah aplikasi. Nah, yang ini tentang pemahaman nih, karena diminta apakah penggunaan perbandingan yang digunakan yang pas apa ya. Jadi ceritanya Ihsan itu akan mengukur tinggi tiang bendera, mana dia dengan melihat bayangan nih, bayangannya dia ukur. Ternyata pada saat ukur pertama kali ini panjangnya 12,5 meter. Lalu dia berdiri, ternyata bayangan dia sama palanya dengan ujung dari bayangan tiang bendera. Nah, ini ternyata saat dia berjalan jadi 13 meter ini. 13,5 meter gitu ya. Nah, tinggi Ihsan di sini 1,5. Nah, jadi untuk mengukur tinggi ini, tentu lebih pas dengan tangan ya. Anggaplah ini sudutnya theta. Berarti tangan theta itu untuk mengukur tinggi, katakanlah berbanding dengan 13,5. Nah, ini sama saja dengan tinggi Ihsan berbanding dengan bayangannya dia. Nah, sehingga dapat tuh. Gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah dapat 1,5 kali 13,5. Itu kalau mau dihitung ya. Tapi karena tidak dihitung ya berarti pemahamannya adalah tangan sudut yang digunakan ya. Atau perbandingan tangan ya untuk mengukur tiang listrik, tiang bendera tersebut. Nah, ini masih pengetahuan atau pemahaman. Nah, kalau ini sudah ke aplikasi lagi ya. Level 2 atau mungkin juga analisis nih. Dilihat keterangannya bahwa jadi orang yang ada di pesawat ini melihat 2 buah kapal layar yang ada di lautan. Yang pertama dia melihat dengan sudut depresi. Depresi itu dari atas ke bawah ya. 60 berarti elevasinya juga sama 60. Lalu yang kedua depresinya 45 berarti elevasinya juga 45. Nah, karena yang ditanya adalah jarak 2 kapal. Jadi kalaulah ini X, ini Y gitu aja. Maka perbandingan yang digunakan juga tetap tangan. Nah, karena di sini 45 ya. Berarti ini juga 45 karena dia siku-siku. Berarti kalau ini Y, ini juga Y. Nah, jadi Y-nya dapat tuh 1800. Jadi tangan 60 itu adalah 1800 dibagi dengan X ya. Nah, tangan 60 itu kan akar 3. 1800 dibagi X kali silang ya. Berarti X itu adalah 1800 dibagi akar 3. Rasionalkan aja. Kali akar 3 bagi akar 3. Jadi 1800 dibagi 3 akar 3. 18 bagi 3 kan 6. Jadi 1800 berarti 600. Akar 3 itu X-nya. Nah, jadi jarak 2 kapal ya berarti X plus Y. 600 akar 3 ditambah 1800. Lihat opsinya. Ya, adanya 1800 tambah 600 akar 3. Nah, ini berarti menghitung ya. Nah, itu tentang trigonometri yang kedua. Yang ketiga ya. Nah, berikutnya dengan menggunakan perbandingan trigonometri masih dapat masih yang sama tadi ya. Di sini dapat diukur tinggi helikopter dengan bagian atas gedung. Seorang pengamat berdiri 120 meter. Jadi ini diasumsikan ini 120 meter. Kemudian tinggi gedung adalah H. Kemudian jarak helikopter ke bagian gedung ini adalah T ya. Nah, berarti kalau lihat dari posisinya T ditambah H itu adalah 120 meter. Ya, karena dia 45 derajat ya. Berarti ini pun 45 derajat. Ini siku-siku ya. Berdiri tegak. Lalu untuk tangan 30
berarti H per 120. Tangan 30 itu kan tadi seperakar 3 juga. H per 120 kali silang ya. Berarti 120 dibagi akar 3 adalah H. Rasionalkan kayak tadi ya. Kali akar 3 bagi akar 3. Jadi 120 per 3 akar 3. Nah itu H. Maka hanya berarti 40 akar 3. Itu H. Sedangkan di sini keterangannya akar 3 itu 1,73. Berarti hanya adalah 40 kali 1,73. Berarti 4 kali 17,3 ya. 4 kali 3 12 taruh 1. 4 kali 7 28 berarti 29 taruh 2. 4 kali 1 4 tambah 2 jadi 6. Berarti 62,9. Jadi hanya 69,2. Kan hanya ini. Nah berarti kan T-nya sisanya. Tinggal kurangkan aja 120 dengan 69,2 kan gitu ya. 8 pinjam 1 11 berarti 2. Kemudian 11 ya. 50 sorry. Jadi nilainya berarti 9 ya. Pinjam 1 kan 9 berarti 0 5 ya. 50,8 ya. Jadi tingginya dari helikopter ke gedung itu adalah 50,8 ya. Sedangkan tinggi gedungnya 69,2. Itu ya, jadi masih ke aplikasi dari perbandingan trigonometri. Ini sama nih pemahaman kalau ini ya, karena lebih sederhana dibanding yang tadi. Kalian bisa menghitungnya ya dengan menggunakan sama perbandingan trigonometri tangan. Nah ini juga sama, hampir mirip dengan yang tadi. Cuma ini posisinya pakai sudutnya 45 dengan 60 ya. Ini 60. Ini 45. Cuman yang diketahui jarak ini ke sini. Ini A ke B. Di sini diketahui jarak 80 meter. Jadi si Amir itu ingin mengukur gedung dengan cara, karena di sini ada jalan tol yang tidak bisa dilewati, maka dia mencoba menyeberang ke jalan yang sebelahnya. Jadi yang jaraknya 80 meter katakanlah demikian. Lalu ini tinggi gedung, ini jaraknya kita nggak tahu karena jarak tol nggak diukur. Nah berarti sama nih, berarti T itu adalah 80 ditambah X. Karena dia 45, berarti ini pun 45. Sama ya prinsipnya, mungkin penggunanya nanti untuk lain kode ya. Kalau sama, saya kira mungkin tidak diujikan hal yang sama ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu pada segitiga yang kedua, berarti ini tangan 60 itu adalah T per X ya. Nah yang kita mau carikan T-nya. Berarti ini akar 3 sama dengan T per X. Nah jadi X itu adalah T per akar 3. Nah ini persamaan 1 masukin ke sini. Berarti kita dapatkan bahwa T itu adalah 80 ditambah X. X-nya adalah T per akar 3. Kalikan akar 3 semua. Berarti T akar 3 sama dengan 80 akar 3 ditambah T kan ya. T-nya kumpulkan. Jadi T akar 3 min T. Langsung ya, akar 3 min T. Berarti akar T kali akar 3 min 1 sama dengan 80 akar 3. Berarti T itu adalah 80 akar 3 dibagi dengan akar 3 min 1. Nah karena akar 3-nya ditentukan ya langsung aja pakai kalkulator ya. Nanti kalkulatornya mungkin ada di aplikasinya, atau bisa juga kalian harus menggunakan kalkulator sendiri. Jadi ini adalah 1,73 per 1,73 kurangi 1. Jadi 80 kali 1,73 itu adalah 138,4.
138,4 dibagi 0,73. Jadi hasilnya adalah 189. 189,58 ya. Berarti 0,6. Nah, kalau misalkan tinggi anaknya diperhitungkan berarti 189,6 ditambah 1,6. Tambahkan 12, 1, 10 berarti 11, ini 91. Jadi 191,2. Ya, berarti tinggi anaknya diperhitungkan. Jadi 191,2 meter tinggi gedung itu. Kurang lebih demikian lah. Tinggi sekali ya. Tinggi gedung-gedung di Jakarta memang tinggi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga sama. Kita coba lihat. Kalau lihat dari angkanya sepertinya tinggi anak mungkin diabaikan harusnya ya sini. Karina dan Hardianto mengukur tinggi gedung dengan cara mereka berdua berdiri di tempat lain. Hardianto sebelah barat, Karina sebelah selatan. Kalau barat selatan kan berarti siku-siku ini ya. Oke, kalau barat selatan berarti ini siku-siku. Ini 45 berarti ini sama ya. Ini sama dengan ini. Jadi ini T juga. Ini 30 berarti beda. Ini misalkan X lah ya. Jarak mereka 200 meter. Ya, sudutnya di sini yang pertama 30, yang kedua 45. Maka tinggi gedung tersebut berapa? Berarti yang ditanyakan T. Nah, T-nya bisa gunakan Pitagoras ini nih hubungan. Berarti ini persamaan kuadrat yang itu dari Pitagoras ya. Jadi X kuadrat tambah T kuadrat sama dengan 200 kuadrat. Lalu di sini bahwa tangan 30 itu adalah T per X kan itu ya. Tangan 30 itu kan seperakar 3. T per X. Nah, sehingga X itu adalah T akar 3. Nah, jadi gantilah X-nya dengan T akar 3 ya. Maka didapatkan berarti T akar 3 kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 200 kuadrat. Berarti ini 3T kuadrat tambah T kuadrat sampai dengan sama dengan 40.000 ya. Dikuadratkan. Berarti 4T kuadrat sama dengan 40.000. Berarti T kuadrat sama dengan 10.000. Nah, berarti T saja akar 10.000. Nah, akar 10.000 itu kan berarti 100 ya. Nah, jadi tingginya 100. Harusnya ditambah dengan tinggi anak ya. Nah, kalau tinggi anak diabaikan berarti 100 meter lah kurang lebih tinggi gedung itu. Kalau dengan tinggi anak berarti 101, berapa nih? 6 meter. Oke? Bisa dimengerti ya? Nah, itu penggunaan trigonometri. Berikutnya masih trigonometri, tapi ini lebih kepada pemahaman ya. Sama seperti yang pertama, sepertinya nih. Benny ingin mengukur lebar danau yang baru saja dikeruk karena terjadi pendangkalan dan banyak ditumbuhi eceng gondok. Sketsa yang dibuat Benny seperti pada gambar. Saat dilakukan perhitungan, Benny ragu akan hasil yang diperoleh karena ukuran lebar danau tidak masuk logikanya. Ternyata setelah diukur ulang bersama temannya, sudut yang terjadi 45 derajat. Seharusnya 40 derajat. Perbandingan lebar danau seharusnya dengan lebar danau yang diperoleh adalah berapa? Jadi ini kan awalnya 45. Lebar danaunya misalkan di sini X gitu ya. Jadi tangan 45 itu adalah X per 70. Berarti X itu adalah 70 tangan 45. Sedangkan kalau 40 berarti X per 70 juga ya.
Jadi X-nya adalah 70 tan 40. Nah, jadi sama-sama X nih. Perbandingan jarak yang diperoleh lebar danau seharusnya dengan danau yang diperoleh lebih awal. Berarti yang seharusnya itu kan X2. Berbanding X1 jadi 70 tan 40 sama dengan 70 tan 45 ya. Nah, jadi tangan 40 dibanding tangan 45. Tangan 40 dibanding dengan tangan 45. Oke, ini lebih kepada pemahaman ya. Tidak rumit lah. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada seorang siswa pramuka diminta membuat jembatan untuk menyeberangi sungai. Saat akan mengukur lebar sungai, posisi siswa pramuka pertama berdiri persis di depannya pohon A dan siswa pramuka kedua. Oke, di titik C. Jadi kebalik nih. Ini harusnya C atau ini B ya. Ini B. Jadi ini C-nya persis di A berarti. Dan pramuka kedua jaraknya nih 20 meter. Para siswa pramuka tersebut membuat sketsa pada sebuah kertas seperti pada gambar ini. Oke, dibuatlah sketsa. Jadi ini 20 meter. Lalu, apakah dengan menggunakan sketsa di bawah ini, siswa pramuka dapat mengukur lebar sungai? Nah, ini lebar sungai. Misalkan ini L. Diketahui panjang BE itu 8 meter. Lalu panjang DE 4 meter. Oke. Kalian bisa gunakan sudut ini ya. Sudut ini sama nih dengan sudut sebelahnya. Ini namanya bertolak belakang. Jadi kalau ini theta, berarti ini pun theta. Maka yang tepat, berarti kalau ini 8, maka ini kan harus dicari dulu ya. Karena yang mau dicari adalah sudut yang menghadap sudut. Yang menghadap sudut itu kan 4 nih. Nah, ini lebar panjang sisi miringnya kan ada nih. Cuman di sini nggak diketahui sisi miring. Oke, berarti BD cari dulu. BD itu bisa diukur dengan cara triple bisa ya. Jadi kalau DE itu 4, kemudian BE itu 8, maka 8 itu bisa kalian gunakan 4 kali 2 atau 4 akar 4 ya. Sedangkan 4 itu adalah 4 akar 1. Nah, sehingga sisi miringnya dalam hal ini, sisi sampingnya dalam hal ini BD adalah DE kan sisi miring ya, berarti dikurang aja. Jadi 4 akar 3. Atau boleh juga kalian pakai Pitagoras ya. 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, lalu ditarik akarnya. Nah, karena ini 4 akar 3, berarti si L bisa dicari. Bisa dengan menggunakan tangan ya. Ya, jadi tangan sudut dalam hal ini adalah tangan theta sama dengan 4/4 akar 3 ya. Sama dengan L per 20 ya. Nah, kali silang aja. Gitu ya. Jadi ini 4 kali 20 dibagi L, 4-nya hilang ya. Maka L itu adalah 20 per akar 3. Atau 20 per 3 akar 3. Nah, karena ini uraian ya berarti boleh pakai kalkulator. Akar 3-nya dihitung seperti yang tadi. 1,73 atau biarkan aja 20 per akar 3. Gitu ya. Oke, saya kira itu pembahasan yang pertama untuk penguatan siap ANBK 2021 bagi kalian yang sudah terpilih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.